Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan ngobrolin lagi tentang cara menggunakan AI untuk otomatisasi konten di web atau di blog atau di website portal perusahaan ya. Nah, seperti video sebelumnya, saya ingin membahas tentang mengambil contoh yaitu website portal di sebuah kampus. Nah, di sini adalah saya ingin menjelaskan tentang alurnya dulu. Jadi saya punya banyak data. Data itu adalah hasil hasil foto mahasiswa sebagai absensi KKN misalnya. Nah, foto dan keterangannya, dan juga sosialisasi dimanapun juga ada foto dan keterangannya. Semua menjadi satu database, menjadi satu uh, menjadi satu tabel ya kalau di database ya. Saya jadikan satu dan itu nanti masuknya adalah di Postbank. Jadi kalau pengelola pengelola website itu kan pasti ada namanya pos ya. Lalu itu nginduk ke kategori apa. Tapi yang jelas ada database atau table yang namanya post yang kumpulan semua postingan, semua detail berita, artikel dan lain-lain. Nah, di situ saya coba melakukan otomatisasi ya. Saya melakukan otomatisasi dulu di bagian back end-nya menggunakan AI. Yang kita perlukan adalah kita mendaftar di AI-nya. Dalam kasus ini saya ambil contoh Gemini untuk mendapatkan API key-nya. Dia harus punya itu ya. Nah, saya mendaftarkan untuk 3 akun. Jadi masing-masing akan punya API key. Jadi ketika request akan dilakukan menggunakan API key yang berganti-ganti agar tidak dideteksi oleh Gemini bahwa API key yang ini tuh sibuk banget atau dan lain-lain ya. Jadi saya menggunakan API berganti-gantian secara otomatis. Nah, tujuannya adalah ketika portal website itu kita tidak ada berita baru dari stakeholder yang ada di kampus ya, Civitas kampus tidak ada berita yang baru, maka pada hari yang kosong tidak ada berita itu, maka akan dihandle oleh sistem mengambil dari Postbank satu berita yang paling baru dari Postbank. Jadi ada kumpulan post yang sudah rilis sama post yang belum rilis. Itu akan diambil satu dari post yang paling baru. Berikut akan saya coba tampilkan contoh ya, contoh code-nya. Nah, seperti ini. Tentu jadi muncul code-nya ya. Jadi di awal kita akan, ini adalah file post otomatis.php gitu ya, di server akan menginisialisasi dulu connection stringnya untuk ke database-nya, lalu akan saya buat untuk masuk di log, jadi saya tahu bahwa berhasil atau enggak, karena script ini akan jalan di jam 1 malam secara otomatis menggunakan cron di Linux. Nah, dia akan mengambil dulu post yang paling terakhir, apakah lebih dari 2 hari belum ada post atau tidak untuk ngecek ini. Lalu tanggal rilisnya ya, iya ini untuk mengecek tadi post terakhir itu tanggal rilisnya itu lebih dari 2 hari atau tidak. Kalau lebih dari 2 hari dan dari hari sekarang, maka akan dilakukan post otomatis ini, create otomatis. Nah, lalu kita ambil dari Postbank ya, Postbank satu dari kategori sosialisasi, ini adalah sosialisasi ya, sosialisasi atau kategorinya yang untuk KKN, mahasiswa KKN, kan itu termasuk pengabdian masyarakat ya. Nah, kita melimitnya hanya satu saja, kita ambil satu,
Ini ada 4, ada 9. Ini adalah satuan dari tanggal. Jadi kalau tanggalnya itu masuk tanggal 0 sampai 1, angka satuannya ya. Jadi angka yang di belakang gitu. Itu akan diambil dari yang sosialisasi. Lalu jika angka satuannya itu adalah dari 5, antara 5 sampai 9, maka akan diambil dari KKN, pos bank yang kategorinya KKN. Oke, ambil satu, maka di dalamnya kan ada judul dan lain-lain ya. Karena ini select bintang, semuanya akan dipanggil, semua kolomnya. Nah, ini adalah contoh untuk promnya misalnya nih. Jadi jika angka satuannya tadi 0 sampai 4, maka yang diambil promnya yang berjalan adalah tentang sosialisasi. Lalu jika antara 5 sampai 9, maka yang diambil adalah pengabdian masyarakat atau data KKN dari mahasiswa. Kita ambil satu, saya menggunakan metode CoStar ya. Ada konteks, lalu ada objektif, lalu ada namanya style, lalu ada tone, dan ada audience, lalu yang terakhir adalah respon. Jadi metodenya adalah CoStar atau CoStar. Nah, di sini saya menuliskan, saya adalah penulis berita yang ahli gitu, dari dalam menulis di website kampus gitu. Saat ini instansi X itu melakukan pengabdian masyarakat, dilakukan oleh mahasiswa yang juga sedang kuliah kerja nyata atau KKN. Temanya adalah saya ambil judul dari data yang hasil pengambilan dari sini. Ini kan select bintang, jadi ada judulnya, maka akan saya ambil. Lalu objektifnya adalah bantu saya menulis beritanya. Dan yang penting adalah ini, tempatkan beritanya di dalam tag HTML, tag buka HTML, dan tag tutup HTML. Jadi nanti hasilnya akan di sini, di tengah-tengah sini. Lalu style, pakailah kalimat yang friendly, yang cocok untuk dibaca masyarakat dan tetap bahasa akademik. Lalu juga tone-nya juga memancing semangat untuk bergabung dengan kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Bisa dipelajari metode CoStar ini tentang apa gitu ya. Lalu audiensnya jelas, sasarannya adalah masyarakat umum misalnya. Terus respon ini saya isi hanya ini. Nah, jadi tadi kan sudah ditulis di sini nih. Responnya saya kembali tuliskan di sini. Jadi saya memaksa AI-nya itu responnya adalah hanya ini. Dan hanya akan dibungkus oleh tag HTML. Bukan misalnya responnya kan biasanya adalah baik, saya akan memberikan Anda artikel ini bla 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 bla. Ini adalah artikelnya bla bla bla. Nah, kan kita yang di atas kan nggak perlu kan. Jadi dia akan memangkas itu dan hanya menempatkan kontennya itu dalam tag ini. Oke, setelah itu maka ini adalah string ya untuk memanggil API Google ya, karena menggunakan Gemini, menggunakan key-nya itu tadi ya. Key-nya itu diambil dari sini. Nah, sini. Jadi API key-nya itu apa gitu. Nah, ini ada API key samaran ya. Padahal di sini biasanya saya menggunakan ini. Ya, select bintang from nama tabel yang menyimpan data API key. Saya ambil satu yang updated add-nya itu paling lama. Jadi API key yang paling lama dipakai. Setelah dipakai kan update add-nya ini akan berubah ke tanggal yang terbaru. Jadi yang paling lama saya ambil satu, limit satu nih. Setelah dapat ya, maka setelah dapat di run di API Gemini-nya, lalu dia akan memfilter apa yang ada di dalam tag HTML sesuai respon tadi ya. Responnya kan ini ya. Memfilter apa yang ada di dalam HTML, lalu dia menyimpan di insert to post ya,
di post dan tanggal rilisnya mungkin saat ini gitu ya. Nah, dia simpan di situ, lalu update postbank, jadi artikel yang diambil tadi, maka tampilnya dirubah jadi 0. Karena biar tidak terpanggil lagi ketika saya memilih postbank ini. Ini kan dimana tampil sama dengan 1 ya. Dia mencari postbank yang tampilnya sama dengan 1. Maka setelah berhasil diambil, saya merubah menjadi tampil sama dengan 0 agar tidak terpanggil lagi di sini. Jadi tidak akan ada duplikat berita. Berita akan beda terus dan update terus. Lalu setelah itu API key-nya itu updated ad-nya itu diganti now. Nah, jadi updated ad-nya akan menjadi yang terbaru yang API key yang saya gunakan ini. Maka dia akan menghindarkan penggunaan ulang di API key dari sini. Nah, dari sini. Dia mencari yang updated ad-nya paling lama. Jadi ketika punya 5 API key, dia akan digunakan berganti-gantiannya. Besok ketika script ini dijalankan oleh cron lagi, maka menggunakan API key yang beda lagi gitu. Jadi untuk menghindari anggapan terlalu sibuk API key-nya. Karena juga digunakan di fitur yang lain ya API key-nya. Nah, setelah ini, setelah mengupdate postbank dan mengupdate API key, update ad-nya dibikin jadi saat ini. Nah, selesai. Setelah selesai, maka ada berita baru yang akan otomatis rilis di web kampus. Nah, misalnya ini S ya, belum waktunya auto post gitu. Selisih masih kurang 2 hari, kurang dari 2 hari. Jadi dia akan jalan ketika berita terakhir di web itu adalah 2 hari yang lalu. Maka dia akan menulis otomatis di sini. Oke, mungkin itu saja dulu untuk contoh penggunaan API key dari Gemini ya. Bukan API key ya, jadi penggunaan backend API untuk merequest hasil respon dari Gemini menggunakan prompt yang sudah kita atur. Baik, mungkin itu saja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sedikit tips-tips yang baru. Terima kasih, selamat pagi.